Ada dua kok. Jadi 4 orang, Ibu. Dari Ibu, terus putus, maaf Ibu. Oke, silakan saja ini kelompoknya. Kelompok Zakiatul dan Eka, inhibitor SSP. Ini langsung presentasi aja ya, Bu. Langsung aja. Ini ada berapa kelompok? Yang inhibitor ini ada 2 kelompok, Ibu. Oh iya, berarti kita lihat dua-duanya dulu ya, baru Iya. sesi tanya jawab. Oke, silahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok inhibitor sistem saraf pusat yang beranggotakan yang pertama ada Zakiatul Fadilah dan yang kedua ada saya sendiri Eka Oktaviani. Sebelumnya, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah farmakologi sistem tubuh yakni Ibu Apoteker Yuni Andriani SSI MSI dan juga teman-teman dan kakak-kakak sekalian yang telah menyempatkan hadir pada presentasi kami kali ini. Lanjut, Septi. Baiklah, sebelum kami masuk kepada obat gangguan inhibitor sistem saraf pusat, yang pertama, sistem saraf pusat merupakan pusat dari seluruh kendali dan regulasi pada tubuh, baik gerakan sadar maupun gerakan otonom. Sistem saraf merupakan sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon tubuh. Organ sistem saraf pusat yang menjadi penggerak adalah otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, ada mekanisme kerja inhibitor sistem saraf pusat. Yang pertama, meningkatkan aktivitas neurotransmitter inhibitorik atau GABA yang menyebabkan hiperpolarisasi neuron dan menurunkan transmisi impuls saraf. Yang kedua, menghambat neurotransmitter eksitatorik atau glutamat yang mengurangi rangsangan neuron. Yang ketiga, menghambat kanal ion atau Na+, Ca+, yang menghambat potensi aksi dan pelepasan neurotransmitter. Yang keempat, menekan aktivitas pusat-pusat otak tertentu, seperti pusat kesadaran, nyeri, kecemasan, dan juga kejang. Langsung saja, obat gangguan inhibitor sistem saraf pusat. Yang pertama ada hipnotik sedatif, yang kedua ada antikonvulsi, yang ketiga ada anestesi, yang keempat ada analgetik, yang kelima ada antiemetik, dan yang keenam ada anti Parkinson. Yang pertama yakni hipnotik sedatif. Hipnotik adalah memberikan efek mengantuk digunakan sebagai obat-obatan yang berdasarkan sistem saraf pusat seperti tata laksana nyeri akut atau kronik, penata laksanaan kejang dan insomnia. Lalu ada sedatif yakni substansi yang memiliki aktivitas moderat yang memberikan efek menegangkan. Penggolongan dan contoh obatnya yang pertama ada antihistamin yakni hidramin, hidroksizin, prometamin. Yang kedua ada barbiturat, ada amobarbiturat, fenobarbital, tiopental. Yang ketiga ada benzodiazepin, ada alprazolam, klordiazepoksid, diazepam, dan flurazepam. Di sini contohnya ada flurazepam. Flurazepam adalah obat untuk mengatasi insomnia dengan hasil uji klinik yang menunjukkan bahwa flurazepam mengurangi secara bermakna waktu induksi tidur, jumlah dan lama terbangun sewaktu tidur maupun lamanya tidur. Flurazepam bekerja sebagai inhibitor sistem saraf pusat dengan cara meningkatkan aktivitas neurotransmitter GABA di otak. GABA adalah agen penghambat utama di otak yang berfungsi mengurangi aktivitas sel saraf sehingga menghasilkan efek penenang dan mengantuk. Indikasinya yakni insomnia ditandai dengan kesulitan tidur, terbangun malam hari, atau kebangkitan pada pagi hari. Kontraindikasinya hipersensitif terhadap benzodiazepin, anak di bawah 15 tahun, wanita hamil maupun menyusui, glaukoma, nyeri berat tak terkendali. Ibu, maaf kalau agak sedikit ribut, soalnya Eka lagi kerja, Ibu. Yang Oke,
Yang kedua ada antikonvulsi. Antikonvulsi merupakan obat-obatan yang dipakai untuk serangan kejang epilepsi. Epilepsi sendiri adalah suatu gangguan kejang berulang secara periodik yang disebabkan oleh muatan listrik abnormal dari neuron-neuron cerebral dan ditandai dengan hilangnya atau terganggunya kesadaran dan biasanya disertai dengan kejang. Antikonvulsi yang dipakai dalam mengobati epilepsi yang pertama ada hidantoin atau phenytoin, barbiturat dengan masa kerja panjang, contohnya fenobarbital dan mefobarbital. Lalu ada succinimid atau etosuximid, benzodiazepin, diazepam, clonazepam, carbamazepin, valproat atau asam valproat, gabapentin, tiagabin. Mekanisme kerja antikonvulsi yang pertama menghambat kanal ion natrium atau sodium, meningkatkan efek penghambatan neurotransmitter GABA, dan yang terakhir menghambat kanal ion kalsium. Di sini kami mengambil contoh phenytoin. Memiliki indikasi pilihan pertama untuk kejang umum, tonik, klonik, dan kejang parsial kompleks. Beberapa khasiat dalam klonik, mioklonik, atonik. Tidak berpengaruh pada kejang absens. Pasien trauma kepala atau bedah saraf dapat digunakan pada kasus status epileptikus. Kontraindikasinya, phenytoin dikontraindikasikan pada kasus hipersensitivitas terhadap phenytoin dan pada pasien dengan riwayat hepatotoksisitas akut akibat phenytoin. Selain itu, obat ini juga dikontraindikasikan untuk digunakan bersama delafirdin. Yang ketiga ada anestesi umum, yakni tindakan meniadakan nyeri secara sentral disertai hilangnya kesadaran dan bersifat pulih kembali atau reversibel. Obat anestesi umum dibagi menurut bentuk fisiknya terdiri dari 3 golongan. Yang pertama obat anestesi gas, obat anestesi menguap, dan yang ketiga obat anestesi yang diberikan secara intravena. Contoh obatnya ada isofluran, halotan, ketamin, propofol, tiopenton, sevofluran, supran, desufluran, dan lain-lain. Di sini kami mengambil contoh supran. Supran merupakan contoh obat anestesi umum, khususnya anestesi inhalasi. Bekerja pada sistem saraf pusat dengan cara menekan aktivitas saraf dan memblokir sinyal nyeri. Memiliki indikasi, induksi, dan mempertahankan anestesi pada orang dewasa sebagai obat inhalasi untuk pemeliharaan bayi dan anak-anak. Lalu kontraindikasinya, pasien dengan hipertermia ganas secara genetik, pasien dengan kontraindikasi anestesi umum. Lalu ada anestesi lokal, yakni obat yang merintangi secara reversibel penerusan impuls-impuls saraf ke SSP pada kegunaan lokal, dengan demikian dapat menghilangkan rasa nyeri, gatal-gatal, panas, atau dingin. Misalnya ada lidokain, prokain, atau tetrakain yang menyebabkan anestesi dengan melumpuhkan ujung saraf sensorik pada tempat pemberian obat. Penggolongan dan contohnya ada senyawa ester, senyawa amida, dan lainnya ada fenol, benzil alkohol, dan etil klorida. Sini kami mengambil contoh lidokain. Lidokain merupakan golongan obat yang paling banyak digunakan di Indonesia dan digunakan secara luas dengan pemberian topikal dan suntikan. Melalui penghambatan saluran natrium berpintu tegangan pada membran sel saraf. Memiliki indikasi anestesi lokal, blokade saraf. Pada kedokteran gigi digunakan untuk anestesi infiltrasi. Memiliki kontraindikasi, hipotensi, septisemia, tirotoksikosis, ekstermitas. Lalu selanjutnya ada analgetik narkotik atau opioid. Analgetik narkotik atau opioid bekerja langsung pada sistem saraf pusat untuk meredakan nyeri hebat dengan memblokir sinyal nyeri dan berpotensi menimbulkan euforia dan ketergantungan. Berdasarkan mekanisme aksinya dibagi menjadi 3 kategori, yakni agonis opioid, agonis parsial, dan antagonis opioid. Berdasarkan sumber bahan aktif, analgesik opioid dibagi menjadi 3 kategori. Pertama, alami ada morfin dan kodein, lalu ada semi-sintetik ada oksikodon, dan sintetik ada metadon. Di sini kami mengambil contoh kodein. Mekanisme kerja dari kodein melibatkan konversinya menjadi morfin yang kemudian mengikat reseptor opioid untuk memblokir sinyal nyeri ke otak. Selain efek analgesik, kodein juga menekan refleks batuk dengan bekerja langsung pada pusat batuk di medula oblongata otak. Memiliki indikasi sebagai obat batuk, anti nyeri, dan obat anti diare. Lalu kontraindikasinya, hindari pada depresi nafas akut, alkoholisme akut, dan bila terdapat resiko ileus paralitik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zakiatul Fadila. Berikutnya ada analgetik non-narkotik. Analgetik narkotik
Poin bekerja lebih prepare untuk nyeri ringan sedang tanpa mempengaruhi kesadaran atau menyebabkan adiksi kuat. Umumnya menghambat enzim siklooksigenis di prepare, mengurangi produksi prostaglandin atau zat penyebab nyeri dan inflamasi. Golongan para aminofenol yaitu paracetamol. Salisilat yaitu asetosal, salisilamid, dan benorilat. Penghambat prostaglandin yaitu ibuprofen. Kemudian derivat-derivat virazolinon yaitu aminofenazon. Derivat-derivat antralinat yaitu mefenaminat. Lainnya yaitu benzidamin. Di sini kami mengambil contoh paracetamol. Analgesik atau pereda nyeri, paracetamol bekerja dengan menghambat enzim siklooksigenase, terutama di sistem saraf pusat sehingga produksi prostaglandin senyawa pemicu rasa nyeri berkurang. Ia juga meningkatkan ambang rangsang rasa sakit di otak. Antipiretik atau penurun demam bekerja langsung pada pusat pengatur panas di hipotalamus untuk membantu menurunkan suhu tubuh saat demam. Indikasi yaitu sakit kepala, sakit gigi, nyeri otot atau nyeri sendi, nyeri menstruasi, dan menurunkan demam. Untuk kontraindikasi yaitu gangguan fungsi hati berat, hipersensitivitas, dan konsumsi alkohol kronis. Kemudian antiemetik. Antiemetik adalah obat untuk mencegah atau menghentikan mual muntah akibat stimulasi pusat muntah yang disebabkan oleh rangsangan lambung usus. Contohnya CTZ dan melalui kulit otak. Antiemetik diberikan kepada pasien dengan keluhan sebagai berikut. 1. Mabuk jalan atau mabuk darat. Yang kedua, mabuk kehamilan. Yang ketiga, mual muntah yang disebabkan penyakit tertentu, seperti pengobatan dengan radiasi atau obat-obatan sitostatik. Penggolongan obat. 1. Antikolinergik. Kelompok ini obat yang digunakan yaitu skopolamin dan antihistamin. Yang kedua, antagonis dopamin. Contoh obat golongan ini yaitu propulsif atau prokinetika, derivat butirofenon, derivat fenotiazin. Yang ketiga, antagonis reseptor 5 hidroksitrypsin. Contoh obat yang termasuk golongan ini yaitu dolasetron, granisetron, ondansetron, tropisetron, palonosetron. Yang keempat, kortikosteroid. Contohnya dexamethasone. Yang kelima, benzodiazepin. Contoh obatnya lorazepam, midazolam. Yang keenam, kanabinoida. Contohnya yaitu marihuana. Yang ketujuh, antihistamin. Obat-obat dari golongan ini meliputi siklizin, diphenhidramin, dimenhidrinat, meklizin, prometazin, hidroksizin. Yang keenam, steroid. Contohnya dexamethasone. Di sini contoh obatnya yaitu dimenhidrat. Dimenhidrinat bekerja sebagai inhibitor SSP, terutama dengan cara memblokir reseptor histamin H1 dan asetilolin di otak. Indikasi mual muntah saat dalam perjalanan. Kontraindikasi yaitu penderita gangguan hati, hipokalemia, serta hipersensitif terhadap retensi urin dan glukoma.
Kemudian ada anti-Parkinson. Penyakit gangguan saraf kronis dan progresif yang ditandai dengan gemetar, kekakuan atau rigiditas, berkurangnya kecepatan atau akinesia, gerakan, dan ekspresi wajah kosong seperti topeng dengan saliva berlebihan. Penyakit Parkinson disebabkan oleh kerusakan tahapan atau kematian sel saraf tertentu di otak. Obat anti-Parkinson sebagian besar terdiri atas penggunaan dopaminergik atau antimuskarinik untuk mengembalikan keseimbangan normal antara aktivitas dopaminergik dan kolinergik. 1. Levosofa, yang kedua agonis dopamin. Contohnya pramipexol, ropinirol, bromokriptin, dan cabergolin. Yang ketiga inhibitor monoamina, oksidase B. Contohnya selegilin dan rasagilin. Yang keempat inhibitor katekol O-metil transferase, contohnya entacavon. Yang kelima, anti-muskaranik, contohnya orfenadrin dan benzatropin. Yang keenam, amantadin. Contoh obatnya Levazid. Mekanisme kerja levodopa yaitu levodopa masuk ke dalam otak melalui sistem transportasi asam amino. Yang kedua, di dalam otak, enzim L-amino asid dekarboksilase mengubah devodopa menjadi dopamin. Yang ketiga, dopamin yang baru terbentuk kemudian merangsang reseptor dopaminergik untuk membantu mengontrol gerakan tubuh yang terganggu akibat penyakit Parkinson. Indikasi yaitu 1. Penyakit Parkinson idiopatik, gejala seperti tremor, kekakuan otot, dan gerakan lambat. Yang kedua, Parkinsonisme pasca ensefalitis, gejala mirip Parkinson yang muncul setelah peradangan otak. Yang ketiga, Parkinsonisme simptomatik akibat keracunan karbon monoksida atau mangan. Kontraindikasi, hipersensitivitas, riwayat gangguan kejiwaan berat, penyakit jantung atau ginjal berat. Untuk artikel pertama, yaitu membahas tentang jaringan jaringau atau Acorus calamus-lin, mengandung senyawa aktif utama A-asaron, beta-asaron, flavonoid, fenol, dan alkaloid. Memiliki aktivitas neuroprotektik, ditunjukkan dengan peningkatan memori dan pelindungan neuron. Memiliki efek anti-amnesia dan antikolinesterase, berpotensi untuk terapi Alzheimer. Memiliki aktivitas antidepresan, ditandai penurunan waktu imobilitas pada uji FST dan TST. Penunjukan aktivitas antikonvulsan, terutama pada model kejang elektroshock. Artikel kedua membahas tentang brotowali atau Tinospora crispa. Memiliki efek stimulan sistem saraf pusat, ditandai dengan peningkatan aktivitas hewan uji, dipengaruhi kandungan alkaloid. Pegangan Centella asiatica menunjukkan aktivitas stimulan SSP dan peningkatan fungsi neurologis, berkaitan dengan senyawa triterpenoid dan flavonoid. Kunyit atau kurkuma longa memberikan efek antidepresan, diduga melalui peningkatan neurotransmitter monoamin oleh senyawa kurkuminoid.
Lalu serai wangi atau cimbopogon nardus bersifat sedatif atau depresan. Sistem saraf pusat yang berkaitan dengan kandungan minyak atsiri. Kemudian kemangi atau Ocimum basilicum memiliki efek stimulan SSP ringan didukung oleh kandungan flavonoid dan minyak atsiri. Pengaplikasian obat pada pasien khusus. 1. Pasien anak atau pediatri, pertimbangan yaitu SSP pada anak masih dalam tahap perkembangan. Enzim hati dan fungsi ginjal belum sempurna, lebih sensitif terhadap efek sedasi dan depresi. Nafas, aplikasi, dosis harus berdasarkan berat badan atau mg per kilogram BB. Hindari benzodiazepin dan opioid dosis tinggi. Antiepilepsi seperti fenobarbital dan diazepam digunakan hati-hati pada kejang demam. Yang kedua, pasien lansia atau geriatri, pertimbangan, penurunan fungsi hati dan ginjal. Yang kedua, sangat sensitif terhadap sedasi, pusing, resiko jatuh. Mudah mengalami kebingungan atau delirium. Aplikasi yaitu hindari benzodiazepin, kerja panjang atau diazepam. Gunakan dosis kecil antipsikotik. Opioid diberikan hati-hati karena resiko depresi napas. Pilih obat dengan waktu kerja pendek dan dosis rendah. Untuk pasien ibu hamil, pertimbangan banyak obat SSP menembus plasenta, resiko teratogenik dan depresi SSP janin. Aplikasi hindari valproat, phenytoin, benzodiazepin, dosis tinggi. Gunakan obat hanya jika bermanfaat. Antiemetik seperti metoclopramid relatif lebih aman. Yang keempat, pasien ibu menyusui. Pertimbangannya, obat dapat keluar melalui ASI, menyebabkan sedasi pada bayi. Aplikasi hindari benzodiazepin dan opioid. Pilih obat dengan kadar ekskresi ASI rendah. Yang kelima, pasien dengan gangguan pernapasan atau asma. Pertimbangannya, obat inhibitor SSP dapat menekan pusat napas. Aplikasi hindari opioid dan sedatif kuat. Gunakan dengan pengawasan ketat. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu sistem saraf pusat atau SSP berperan sebagai pusat pengendali tubuh yang bekerja melalui keseimbangan neurotransmitter, eksitatorik, dan inhibitorik. Gangguan pada SSP ditangani dengan berbagai golongan obat seperti hipnotik sedatif, antikonvulsan, anestesi, analgetik, antiemetik, dan anti-Parkinson yang bekerja dengan mekanisme berbeda, umumnya melalui peningkatan aktivitas GABA, penghambatan glutamat, serta hambatan kanal ion. Penggunaan obat-obat ini harus disesuaikan dengan kondisi pasien, terutama pada pasien khusus seperti anak, lansia, ibu hamil atau menyusui, dan penderita gangguan pernapasan. Selain obat sintesis, beberapa tanaman obat juga menunjukkan potensi mempengaruhi aktivitas SSP sebagai terapi pendukung. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Ibu izin untuk pertanyaannya seperti minggu lalu ya, Bu, di kolom chat. Enggak, tadi katanya ada 2 kelompok. Maksudnya ada 2 kelompok atau ada 2 orang? Ada 2 kelompok, Ibu. Masih ada 1 kelompok lagi. Oke. Boleh saya lihat satu lagi, soalnya saya lihat di drive nggak tahu kelompok mana yang inhibitor. Nggak ada penandanya. Baik, Ibu. Apa belum upload ya? Kelompok berapa satu lagi karena nggak ada di sini. Kelompok 12, Ibu. Apa ininya, pencirinya soalnya sama Warna, semua ini.
Farmakologi inhibitor SSP kelompok 12, Ibu. Adinda dan Septiani. Eh, Oke, silahkan. Gak usah panjang ya, karena waktunya tinggal setengah jam lagi, pakai lebih kurang 10 menit aja. Kelompok berikutnya ini, kelompok 12. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Apoteker Yuni Andriani, SSI MSI, dan yang kami hormati juga teman-teman yang berbahagia. Baik, langsung saja. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Inhibitor Sistem Saraf Pusat, yang beranggotakan Adinda Putri Ramadhani dan saya sendiri Septiani Rujana. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adinda. Kepada Adinda kami persilahkan. Kita masuk pertama kali ke sistem saraf pusat, yaitu pengertiannya merupakan pusat pengaturan informasi di mana seluruh aktivitas tubuh dikendalikan oleh sistem saraf pusat, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Fungsi dari sistem saraf pusat ini yang pertama menerima atau menangkap rangsangan, kedua mengontrol gerakan otot rangka, ketiga mengatur fungsi tubuh seperti pernapasan dan peredaran darah, dan yang terakhir memproses informasi kognitif. Di sistem saraf pusat terdapat beberapa neurotransmitter, contohnya glutamat, gamma aminobutyric acid atau GABA, dopamin, serotonin, asetilkolin, norepinefrin, dan yang terakhir histamin. Eh, salah salah satu inhibitor dari sistem saraf pusat ini yaitu GABA, yang dimana dia berperan untuk mengatur excitability neuron melalui sistem saraf dan merupakan penghambat alami dari inhibitor ini yaitu ion klorida. Jika kadar ion klorida dalam darah tidak terkendali, maka akan mengurangi kadar GABA dan menimbulkan kecemasan yang berkepanjangan serta ketakutan yang tidak rasional. Untuk meningkatkan afinitas GABA pada tempat ikatannya digunakan obat golongan benzodiazepin yang berguna untuk meningkatkan frekuensi pembukaan ion klorida dan memaksimalkan kesempatan klorida mengalir. Neurotransmitter dibagi menjadi dua, yaitu eksitas dan inhibisi. Untuk GABA, ini terdapat di jalur inhibisi. Stimulasi neuron inhibitor menyebabkan gerakan ion yang berakhir dengan hiperpolarisasi membran postsinaptik. Potensial postsinaptik inhibitor atau IPSP disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, stimulasi neuron inhibitor mengeluarkan molekul neurotransmitter seperti GABA atau glisin yang terikat pada reseptor membran sel postsinaptik yang menyebabkan peningkatan sementara permeabilitas ion spesifik seperti ion kalium, dan klorida. Yang kedua, influx dari klorida negatif dan kalium plus menyebabkan hiperpolarisasi lemah atau inhibisi IPSP yang menggerakkan possinaptik potensial jauh dari ambang pengeluarannya. Hal ini akan mengakhiri terjadinya kerja potensial.
Masuk ke obat sistem saraf pusat, yang merupakan semua obat yang berpengaruh terhadap sistem saraf pusat atau bereaksi terhadap otak dan dapat mempengaruhi pikiran seseorang, yaitu perasaan atau tingkah laku. Berdasarkan sifat farmakodinamiknya dibagi menjadi dua, yaitu stimulasi sistem saraf pusat, yang merupakan obat yang secara langsung maupun tidak langsung merangsang aktivitas otak, sumsum tulang belakang, beserta sarafnya. Yang kedua yaitu depresi sistem saraf pusat, yang merupakan obat yang secara langsung maupun tidak langsung memblokir proses-proses tertentu pada aktivitas otak, sumsum tulang belakang, dan saraf-sarafnya. Untuk obat gangguan inhibitor sistem saraf pusat ini, yaitu contohnya obat-obat di golongan depresi SSP. Masuk ke jenis-jenis obatnya, yaitu obat yang mendepresi SSP atau psikoleptika. Yang pertama, hipnotika sedatif. Hipnotika adalah zat-zat dalam dosis tertentu yang diperuntukkan untuk meningkatkan keinginan untuk tidur dan mempermudah atau menyebabkan tidur. Yang pertama, obat ini biasanya diberikan pada malam hari. Kedua, jika obat ini diberikan pada siang hari dalam dosis yang lebih rendah, maka disebut sedatif. Untuk sedatif, ini berfungsi menurunkan aktivitas, mengurangi tegangan, dan menenangkan penggunanya. Sedangkan untuk hinoptik, dia menimbulkan rasa ngantuk, mempercepat tidur sepanjang malam, dan mempertahankan keadaan tidur seperti tidur alamiah. Contohnya obat-obat mendepresi sistem saraf pusat yaitu dari golongan benzodiazepin. Untuk mekanisme kerjanya yaitu benzodiazepin mengikat GABA atau gamma aminobutyric acid ke reseptornya pada membran sel yang akan membuka kanal klorida negatif. Aliran ion klorida ini akan masuk yang dapat menyebabkan terjadinya hiperpolarisasi lemah yang menurunkan potensi possinaptik dari ambang letup dan meniadakan pembentukan kerja potensial sehingga menimbulkan efek yang pertama yaitu menurunkan ansietas. Golongan ini bersifat sedatif dan hipnotik, antikonvulsan, dan pelemas otot. Contoh obatnya yang pertama itu flurazepam, yang diindikasikan untuk insomnia kronis atau membantu tidur lebih lama dan gangguan kecemasan ringan. Sedangkan untuk kontraindikasinya yaitu depresi pernapasan berat, miastenia gravis, kehamilan dan laktasi, dan riwayat penyalahgunaan zat. Untuk farmakodinamiknya, dia bekerja pada reseptor GABA AA di sistem saraf pusat yang meningkatkan efek penghambatan neurotransmitter GABA. Hal ini menyebabkan peningkatan fluks ion klorida ke dalam neuron yang mengakibatkan hiperpolarisasi sel dan efek sedatif hipnotik. Sedangkan untuk farmakokinetiknya, absorpsi cepat diserap dari saluran cerna, kemudian dimetabolisme di hati dan diekskresi melalui urin. Untuk contoh obat kedua yaitu temazepam yang diindikasikan untuk insomnia jangka pendek seperti kesulitan tidur atau sering terbangun. Premedikasi sebelum prosedur medis. Sedangkan untuk kontraindikasinya itu untuk glaukoma sudut sempit, gangguan pernapasan berat, kehamilan trimester akhir, dan hipersensitivitas terhadap benzodiazepin. Untuk farmakodinamiknya, dia mirip-mirip dengan flurazepam. Biasanya digunakan untuk mengatasi insomnia karena efek relaksasi otot dan antikonvulsannya yang lebih rendah pada dosis terapi. Sedangkan untuk farmakokinetiknya, absorpsi cukup baik namun lambat dibandingkan golongan benzodiazepin lain. Metabolisme di hati melalui konjugasi glukuronidasi atau fase 2 dan ekstraksi lewat urin dalam waktu 8-15 jam. Selanjutnya bakal dijelaskan oleh Septi. Kepada Septi dipersilahkan. Selanjutnya yaitu masih obat mendepresi sistem saraf pusat golongan barbiturat. Mekanisme kerjanya barbiturat meningkatkan fungsi GABA memasukkan ion klorida ke dalam neuron. Selain itu, barbiturat menghambat transportasi ion Na+ dan kalium+, melewati membran sehingga menimbulkan efek terapi berupa menurunkan ansietas, bersifat sedatif dan hipnotik, antikonvulsan, dan anestesi. Contoh obatnya di sini ada tiopental, indikasinya induksi anestesi umum atau ultra short acting, kontrol kejang akut atau status epileptikus. Kontraindikasi porfiria, gangguan pernapasan berat, hipersensitivitas terhadap barbiturat, gangguan hati berat. Farmakodinamiknya yaitu bekerja dengan memperpanjang waktu pembukaan kanal klorida pada reseptor GABA-A pada dosis tinggi, dapat langsung mengaktifkan reseptor GABA bahkan tanpa adanya GABA alami. Farmakokinetik yaitu distribusi sangat lipofilik. Setelah injeksi intravena, obat segera masuk ke otak dalam hitungan detik, namun terdistribusi kembali ke jaringan lemak dan otot yang menyebabkan pasien cepat bangun kembali.
metabolismenya lambat di hati. Kedua yaitu obat fenobarbital, indikasinya terapi epilepsi atau jangka panjang. Sedatif ringan, pencegahan kejang demam pada anak. Kontraindikasi yaitu porfiria, depresi pernapasan, gangguan hati, riwayat adiksi. Farmakodinamiknya yaitu memperpanjang pembukaan kanal klorida pada reseptor GABA A. Depresi sistem saraf pusat lebih kuat dari benzodiazepin. Farmakokinetiknya absorpsi oral baik, metabolisme hati, induksi enzim hati, dan sekresi ginjal. Selanjutnya yaitu obat penekan sistem saraf pusat. Obat stimulansia sistem saraf pusat dibedakan atas stimulan psikomotor. Terdiri dari golongan metil sanktin yaitu teofilin dan kafein, nikotin, kokain, dan amfetamin. Kemudian yang kedua yaitu psikotomimetik atau halusinogen. Contohnya asam lisergik dietil lamid atau LSD. Yang kedua tetrahidrokannabinol. Yang ketiga fensiklidin atau PCP. Antidepresi ada golongan terbagi menjadi 4. Mix 5-HTNE reptake inhibitor, contohnya antidepresan trisiklik, amitriptilin, imipramin, nortriptilin, clomitramin, venlafaxine. SSRIs, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, contohnya fluoxetine, toroxetine, sertralin, fluvoxamine. Yang ketiga, Mix NA-DA Reuptake Inhibitor, contohnya bupropion. Yang terakhir, MAO inhibitor, contohnya phenelzine, moclobemid, diintranilcipromin. Selanjutnya, obat yang digunakan untuk mengobati skizofrenia. Gangguan mental disebabkan disfungsi otak yang diwariskan. Contohnya yang pertama fenitazin, chlorpromazin, flufenazin, prochlorperazin, prometazin, tioridazin. Yang kedua benzisoxazol, contohnya risperidone. Yang ketiga dibenzodiazepin, clozapin. Yang keempat butirofenon, haloperidol. Yang kelima tioxantin, tiotixan. Obat penekan sistem saraf pusat, yang pertama obat anestetik, yang pertama anestesi lokal, contohnya bupivacain, etilklorida, lidokain, benzokain, prokain, atau novokain. Yang kedua anestesi umum, contohnya ether, enfluran, halotan, nitrous oksida. Yang terakhir ketamin. Selanjutnya analgetik dan antipiretik. Analgetik perifer atau non-narkotik, golongan salisilat. Yang pertama contohnya acetosal. Yang kedua, golongan para aminofenol, contohnya parastamol. Yang ketiga, golongan priazolon, contohnya dipiron. Selanjutnya, analgetik narkotik, morfin, kodein, fosfat, meperidin atau demerol, nalorfin, dan naloxon. Obat gangguan neurologis, antikonvulsan, penggolongan antiepilepsi berdasarkan sifat kimia. Yang pertama ada golongan barbiturat, golongan hidantoin, golongan suksinimid, golongan oxazolindin, yang kelima golongan benzodiazepin, dan yang keenam lain-lain misalnya karbamazepin, acetazolamid, dan lain-lain. Selanjutnya obat anti Parkinson. Obat-obat yang digunakan dan mekanismenya meningkatkan kadar dopamin endogen, mengaktifkan reseptor dopamin dengan agonis, yang terakhir menekan aktivitas kolinergik dengan obat-obat antikolinergik. Pengaplikasian obat pada pasien khusus yang pertama pasien anak. Pada pasien anak penggunaan obat sistem saraf pusat harus sangat hati-hati karena sistem saraf masih berkembang. Antikonvulsan seperti fenobarbital sering digunakan untuk epilepsi dan kejang demam karena efektivitas dan pengalaman klinis yang luas. Hipnotik sedatif umumnya tidak dianjurkan kecuali dalam kondisi tertentu dengan pengawasan ketat. Resiko utamanya depresi pernapasan dan sedasi berlebihan. Prinsipnya dosis kecil, pemantauan ketat, dan indikasinya jelas. Yang kedua, pasien lansia. Lansia lebih sensitif terhadap obat yang menekan sistem saraf pusat karena penurunan fungsi hati dan ginjal. Contohnya benzodiazepin, misalnya temazepam digunakan dengan dosis rendah dan durasi singkat. Resikonya jatuh, kebingungan, gangguan kognitif, dan ketergantungan. Barbiturat sebaiknya dihindari karena depresi sistem saraf pusat lebih kuat. Selanjutnya di sini ada pasien dengan gangguan pernapasan, ada pasien hamil dan menyusui. Kemudian jurnal yang kami gunakan sebagai literatur, di sini ada judulnya Kajian Tanaman Obat untuk Mengatasi Penyakit Sistem Saraf Pusat di Indonesia.
Terlihat di sini abstraknya berbagai gangguan kesehatan yang berhubungan dengan sistem saraf pusat memberikan dampak yang besar bagi manusia. Macam-macam gangguan kesehatan yang berhubungan dengan sistem saraf pusat adalah Parkinson, Alzheimer, epilepsi, gangguan mental, dan kecemasan berupa stres, depresi. Dalam pengkonsumsian, obat yang berlebihan tentu saja akan memberikan efek samping yang berkelanjutan atau bawa efek ketergantungan dalam penggunaan. Selanjutnya, ada jurnal yang kedua yang kami gunakan. Di sini abstraknya tidur adalah proses fisiologis yang diatur dalam sistem saraf pusat dalam sebuah siklus bangun tidur dan merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia. Kualitas tidur dapat menurun seiring dengan bertambahnya usia manusia karena berbagai faktor. Di antaranya faktor fisiologis, faktor psikologis, dan faktor obat-obatan. Karena itu sangat rentan bagi lansia untuk mengalami penurunan kualitas tidur. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar lansia mengalami penurunan kualitas tidur. Banyak upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas tidur pada lansia, namun belakangan ini kembali dikembangkan metode tradisional dengan bahan-bahan herbal. Salah satunya bahan yang sudah digunakan sejak dahulu adalah bunga chamomile. Selanjutnya, kesimpulan dari hasil diskusi ini yaitu sistem saraf pusat atau SSP berperan penting dalam mengatur seluruh aktivitas tubuh melalui neurotransmitter utama seperti glutamat, GABA, dopamin, serotonin, asetilkolin, dan norepinefrin. Obat-obat yang bekerja sebagai inhibitor sistem saraf pusat digunakan untuk berbagai indikasi, antara lain gangguan kecemasan, insomnia, epilepsi, skizofrenia, nyeri akut maupun kronis, serta anestesi. Meskipun efektif, obat-obat ini memiliki kontraindikasi yang harus diperhatikan, seperti gangguan pernapasan, penyakit hati atau ginjal, kehamilan tertentu, riwayat adiksi, dan kondisi kardiovaskular berat. Oleh karena itu, prinsip utama dalam penggunaan inhibitor SSP adalah pemilihan obat yang tepat sesuai indikasi, dosis yang terkontrol, serta pengawasan medis yang ketat. Sementara herbal dapat dijadikan pendukung terapi namun tidak dapat menggantikan peran obat utama. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman. Mungkin kami persilakan untuk bertanya. Izin Ibu untuk pertanyaannya melalui live chat ya, Bu. Oke, terima kasih. Bisa, bisa langsung live chat atau mau di... Oke, sebelum ada yang tanya, mau saya tanya dulu ya. Kelompok ini kan dua kelompoknya inhibitor. Jadi, menurut dua kelompok ini, kelompok 12 dan kelompok berapa tadi? Kelompok 2, Ibu. Kok dua, Oh, Ibu? kelompok 2 dan kelompok 12 yang mengerjakan mengenai inhibitor sistem saraf pusat. Eh, jadi obat-obat itu tuh obat-obat yang kalau kita bicara obat kan berarti dia menyerupai atau mengantagonis dari senyawa dalam tubuh, ya. Sepakat? Oke, Gimana Bu. dua kelompok? Ah ya. Nah, eh, senyawa apa yang dalam tubuh yang diserupainya atau diantagonis oleh senyawa obat inhibitor sistem saraf pusat ini? Oke, cukup jelas. Senyawa apa yang dalam tubuh yang diserupai ataupun yang diantagonis oleh senyawa obat yang bekerja sebagai penghambat dari sistem saraf pusat ini? Oke, gimana kelompok 2 dan 12? Ya, ya.
Ibu izin boleh diulang pertanyaannya, Bu? Senyawa apa? Senyawa apa yang diserupai oleh senyawa obat yang menghambat stimulasi SSP ini? Hmm. Izin Ibu, Saya untuk menjawabnya tadi, kalau senyawa alamiahnya itu disebut gimana? neurotransmitter ya Ibu. Contohnya tadi ya Gimana? asetilkolin. Tadi kan untuk Stilkolin senyawa stimulan. senyawa alaminya itu, iya Ibu, itu senyawanya. Kalau untuk obat yang menyerupainya itu disebut agonis. Enggak, senyawanya apa yang di tubuh? Kalau asetilkolin itu masuk di stimulan minggu yang kemarin. Minggu ini masuk kelompok inhibitor. Dua aja Oh nih di ini. tubuh, di saraf. Cuman ada dua kelompok, yaitu stimulan dan inhibitor. Makanya ada EPSP dan IPSP tadi yang saya kirim di grup. Izin Ibu, Ya, gimana Eka? senyawanya GABA, gamma aminobutyric acid. Apalagi? GABA, lalu GABA sama endorfin ya Ibu, atau opioid endogen. Opioid endogen. Itu opioid endogen apa saja? Obat pereda nyeri seperti morfin sama fentanyl. Yang endogennya, selain GABA apa? Glisin Ibu. Glisin, ya apalagi?
Adenosin termasuk nggak, Bu? Adenosin ya, makanya dia masuk sebagai anti epilepsi. Bener, ada lagi? Serotonin sama dopamin. Serotonin, dopamin itu stimulan. Ayo, ayo, ini tempat nyarinya nih, belum pas makanya. Anak farmasi nyari di tempat farmasi nyari, jangan di tempat awam cari. Nanti gak ada bedanya kalian dengan orang yang belajar dari Google dan ChatGPT ini. Ya, jangan mau kalah ya. Nanti lebih pintar pula pasien daripada farmasisnya. Gara-gara pasiennya bisa pakai AI. Gimana? Masih ada lagi? Basic banget, farmasi harus bisa membedakan stimulan dan inhibitor sistem saraf pusat. Dari situlah bisa diturunkan senyawa apa saja yang bisa kita gunakan untuk sebagai agonis maupun antagonisnya. Semua itu kan belajarnya dari tubuh, baru di luar dicari senyawa yang menyerupainya. Oke, tadi sudah ada GABA, glisin, oke. Kemudian apa lagi tadi? Adenosin, oke. Adenosin itu anti epilepsi endogen termasuk. Kemudian apa lagi tadi? Baru 3 ya? 4 tadi rasanya. Serotonin, Ibu. Serotonin itu stimulan kita keluarkan dari inhibitor. Endorfin. Endorfin itu analgetik atau morfin alami bisa. Ada lagi. Melatonin, Ibu. Melatonin buat apa? Melatonin untuk mengatasi gangguan tidur, Ibu. Itu hormon. Heeh. Termasuk dia ke inhibitor sistem saraf pusat. Coba dulu. Coba bisa apakah termasuk melatonin ke inhibitor sistem saraf pusat? Jadi silakan dicek di textbook kita ada. Nanti ketahuan bahwa inhibitor sistem saraf pusat itu berdasarkan si grafiknya tadi. Grafik potensial aksi kalau ingat kembali pelajaran kita di awal. Maksudnya bukan di awal di saya ya. Maksudnya di awal kali kita kenal farmakologi itu kita kenal dengan ada istilah potensial aksi. Ya kan? Ikatan dari neurotransmitter ke dalam reseptornya menyebabkan potensial aksi. Nah, kan ada dalam sel positif atau dalam sel negatif itu kan menentukan apakah di senyawa atau neurotransmitter itu merupakan suatu stimulan ataupun inhibitor. Tubuh ini mau tidur perlu inhibitor, mau bangun atau mau belajar itu perlu stimulan. Bahaya kalau salah tempat. Kalau mau belajar yang keluar inhibitor, mau tidur yang keluar stimulan, nah itu kacau. Makanya perlu obat tadi ya kan? Harus kenalan dulu siapa si stimulan dan si inhibitor bagi sistem saraf pusat. Saraf pusat ya. Nanti ada turunannya lagi itu otonom. Kecil lagi itu bawah lagi. Tapi kalau pusat berarti awal atasnya. Kan saraf, saraf pusat, otak dan susum tulang belakang, kemudian saraf tepi, ada otonom, ada somatik. Nah, itu basic basic sekali mengenai sistem saraf pusat. Sistem saraf ini ya. Oke. Tempat nyarinya ditertibkan, jangan tempat nyarinya di Google. Google sekarang ini terlalu lari, terlalu buat orang awam. Google ini. Kalimatnya itu memang kalimat sederhana.
Oke, apakah sudah menemukannya? Coba di rasanya di slide yang saya kirim tadi udah ada ya pembagiannya ya. Tuh, tuh. Central inhibitor saraf pusat. Gimana? Apakah sudah menemukan? Hmm. Gimana? Kelompok 2 dan 12? Kelompok 2. Bagaimana? Izin Ibu, kalau senyawa Ya, neurotoksin, apakah masuk juga Bu yang menstimulasi? neurotoksin itu kita punya. Kita punya nggak neurotoksin? Neurotoksin itu di sana di apa ditulisnya? Zat yang bisa merusak fungsi sistem saraf pusat Ibu. Mm-mm. Itu tubuh punya atau itu eksogen yang Eh, luar dari tubuh? di situ terletak di sistem saraf tepi Bu. Nggak, maksudnya tubuh punya nggak neurotoksin? Enggak, Ibu, itu dari luar, bisa dari Dari luar, dari luar. Makanya ada apa tuh? Apa? Racun panah, ya kan? iya. Nah, apalagi yang dari luar tuh, yang ada tuh itu tanaman yang ditakutin sama suku kubu itu inhibitor SSP ya. Bisa bikin paralisis atau ikan fugu tadi yang kemarin ya ada nggak ya saya bahas di kelas ini? Ikan atau ikan ikan yang Jepang itu yang mengandung toksin itu inhibitor.
Artinya neurotoksin, berarti dia toksin bagi nerve. Pertanyaannya, apakah itu manusia punya? Kita punya itu atau itu dari luar? Jadi ya, jadi mungkin terbiasa belajar, menerima dari satu arah, eh, kurang latihan, mengeksplor sendiri itu kayak gini gitu. Jadi kaku, pengetahuannya itu kaku. Padahal kalau kita eksplor sendiri, apakah kita dengan membaca, melihat, menonton videonya banyak sekali itu ya, itu informasi itu jadi sangat variatif kita terima. Syaratnya satu saat ini sekarang itu semua kan serba mudah sekarang ya. Dia mau tanya apa dijawab sama Google, tanya apa dijawab sama Gemini, dijawab sama generate lainnya. Kemudian jadi tugas kita manusia ini apa? Dikalahkan sama mesin generate tersebut. Tugas kita adalah memvalidasi apa benar yang diomongkan. Itu kuncinya satu. Validasinya di mana? Ya tentu saja ya kita harus balik lagi ke textbook validasinya. Kita kan apalagi banyak sekali sekarang semua bisa memberitakan, semua bisa mengupload, namun siapa sumber informasinya di sini? Itu orang sarjana pertanian pula yang bikin blog gitu. Si ini pula menceritakan berdasarkan pengalaman dia. Basic ilmunya harus ada, ya. Gak semua yang pakai baju kayak perawat, kayak dokter, kayak farmasis terus ngomong itu dipercaya. Oh, hati-hati. Itulah hoax tadi itu. Runut kembali. Namun satu saya nyatakan di sini bahwa yang valid atau informasi yang benar itu adalah tidak ada banyak pro kontranya. Ya. Namun walaupun itu satu pertama, kalau informasi yang benar itu dia banyak diceritakan oleh orang lain sehingga cerita orang lain itu menambah kebenaran si informasi si satu orang ini atau beberapa kelompok ini. Ya, berarti itu benar nih dirunut. Jadi makanya apalagi kan di internet, di meta segala macam ini itu kan semuanya kan serba algoritma. Jadi kalau ketika Anda membaca itu nanti informasi serupa akan mencari Anda. Makanya jangan cari di tempat yang salah, karena tempat salah nanti cari Anda. Jadi Anda hanya dipenuhi oleh informasi itu. Jadi seolah-olah benar, padahal algoritma itu yang menuntun dia ke tempat Anda. Gitu ya. Itu tolong diperhatikan. Itu ya satu. Jadi informasi yang benar, tidak banyak pro kontranya, dan yakinlah bahwa informasi lain akan banyak support kalau dia benar. Kemudian, poin kedua adalah namanya ilmu pengetahuan itu terus berkembang. Itulah. Bisa jadi kayak kemarin Darwin bilang manusia dari kera terus dibantahkan hingga saat ini gitu ya. Karena karena kan itu berdasarkan pemahaman dia. Namun pengetahuan ini berkembang. Nanti banyak bukti yang bisa membantah informasi sebelumnya, nanti bisa ditinggalkan informasi. Makanya cari sumber informasi itu juga yang terupdate. Itu ya pesan saya ya. Jadi mungkin ini ada beberapa yang sudah um, pendidikan sebelumnya atau yang masih baru fresh graduate atau yang masih lama udah menjadi pekerjaan dan kebiasaannya. Ayo karena masuk di kelas ini kembali, ayo informasi itu tuh di apa kita bilangnya dilihat point of view-nya dengan hasanah yang baru. Jadi jangan maksudnya jangan sekolah cuman yang lama nggak diubah terus mencari dengan cara lama itu kayaknya udah keliru. Karena saya nggak sedikit melihat teman-teman mahasiswa yang masuk ke kelas dengan pemahaman yang lama terus buat kelas udah dapat informasi baru ternyata di pekerjaannya dia tidak merubah perilakunya gitu, perilaku dalam pekerjaan, dalam memahami dan terutama mengaplikasikan ilmu. Itu ya. Itu sangat krusial sekali. Oke, jadi memang dari ilmu baru ini kadang kalau kita belum siap, kadang kita nggak terima karena ternyata udah terbiasa dikerjakan lama-lama habit tersebut. Nah, ilmu baru ini adalah merubah
perilaku lama yang ternyata sekarang sudah tidak sesuai lagi. Itu ya. Karena saya udah dua minggu melihat pengerjaan tugas dan mendengar presentasi, ternyata cara polanya masih sama. Tapi tadi ada lumayan itu kelompok 12 itu udah melihat, berarti dia udah cari informasi dari yang baru. Tempat informasinya dirapikan kembali. Mencari informasinya itu cari tempat yang benar. Ya, sudah banyak kalau mau capek buat slide, sudah banyak alat bantu. Saya bilang oke, nggak masalah buat saya. Kemudian yang slide yang udah jadi juga udah ada kok, tinggal dicari, kasih keyword yang pas gitu ya, tinggal di divalidasi dengan textbook yang dipunyai. Nah, terus kemudian dipahami, kemudian akan muncul pertanyaan-pertanyaan untuk informasi tersebut karena itu adalah cara kinerja dari otak ketika menerima informasi baru. Gitu ya, pesan saya ya, itu aja pesan saya. Bahwa kalau tugas yang dikumpulkan Anda semua di drive ini tuh bisa sekali duduk aja kita minta tolong generate mengerjakan. Namun itu nggak berarti buat saya karena saya mau tahu selama proses pengerjaan itu apa yang didapat oleh masing-masing peserta. Oke? Ya, sepakat ya? Jadi udah berapa, udah 2 topik yang udah maju, silahkan yang lain jangan sampai pas saya duduk lagi kita di sini terus ternyata masih melakukan hal yang sama, kekurangan yang sama, itu saya tidak mengharapkannya. Oke? Mungkin segitu saja masukan dari saya. Pertanyaannya ini bisa nanti dijawabkan oleh masing-masing kelompok di slide yang revisi. Ya, pertanyaan dari Sari ini di dijawabkan saja. Jadi dikembalikan ke drive, nanti drive diupload lagi di grup misalnya kalau yang linknya teman-teman yang lain belum mendapat mengakses gitu. Jadi bahwa memang sudah mengumpulkan tugas semua di dalam drive tersebut. Drive itu memang dikumpulkan tapi tetap aja revisi tetap jalan ya dalam setiap pertemuannya. Oke, mungkin segitu saja masukan dari saya. Terima kasih kelompok inhibitor stimulan SSP. Jadi nanti habis hari ini silakan dibaca tadi textbook yang udah ada. Apa aja yang termasuk inhibitor. Kemudian itulah senyawa yang akan digunakan menyerupai dia. Ya, obat itu menyerupai dia. Tubuh dulu. Makanya tubuh itu punya kekuatan healing sendiri. Tubuh itu punya. Tambahan dari luar tuh kalau enggak disediakan ininya oleh tubuh gitu. Oke, terima kasih masing-masing kelompok. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ibu wabarakatuh. masukannya. Ya, Terima kasih, sama-sama. Ibu. Sudah.